Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzam Setra Tegar dengan NIM F1D02310029. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kombinatorika lanjutan. Adapun subbab materi yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama permutasi dengan objek identik, yang kedua permutasi siklus, dan yang ketiga pemanfaatan semua subbab materi dalam bidang informatika. Yang pertama, permutasi dengan objek identik. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu permutasi dengan objek identik? Permutasi dengan objek identik adalah permutasi dari n objek yang terdiri atas tepat k jenis objek identik. Ilustrasi dari permutasi dengan objek identik. Terdapat 3 warna kelereng, yakni kelereng berwarna putih, warna merah, dan warna kuning. Dari kelereng tersebut, kita dapat melihat bahwa terdapat 3 kelereng putih yang sama jenis atau identik. Diberikan sekumpulan objek yang terdiri atas k jenis jika masing-masing jenis secara berurutan memuat objek identik, di mana n1 faktorial, n2 faktorial, sampai nk faktorial merupakan banyaknya elemen kelompok yang sama. Sehingga banyaknya permutasi berbeda dari objek-objek tersebut adalah P, N, N1, N2, sampai NK sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai NK faktorial, di mana N merupakan banyak elemen secara keseluruhan. Contoh kasus dari permutasi dengan objek identik. Dalam sebuah acara PKKMB di Auditorium Universitas Mataram, terdapat 11 buah kursi yang telah diberikan nomor 1 sampai 10. Ada 10 dosen yang diundang dari setiap fakultas. Fakultas Teknik 2 orang, Fakultas Kedokteran 1 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2 orang, Fakultas Peternakan 3 orang, dan Fakultas Pertanian 2 orang. Ada berapa cara duduk berbeda berdasarkan fakultasnya, bukan identitas dosen tersebut. Diketahui dari soal bahwa N atau jumlah dari dosen tersebut adalah 10 orang, yang terdiri dari N1-nya Fakultas Teknik sebanyak 2 orang, diikuti oleh Ekonomi Bisnis 2 orang, Fakultas Kedokteran 1 orang, Fakultas Peternakan 3 orang, dan Fakultas Pertanian 2 orang. Maka banyak susunan meja tersebut sebagai berikut. Permutasi 10, 2, 2, 3, 2 sehingga menjadi 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. 10 faktorial ini bisa kita jabarkan menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Sehingga banyak cara duduk berdasarkan fakultas yang berbeda adalah 75.600 cara. Pengaplikasian permutasi dengan objek identik pada bidang informatika. Yang pertama, kombinasi kata atau karakter dalam string. String adalah tipe data untuk teks yang terdiri dari gabungan huruf, angka, dan berbagai karakter. Dalam pemrosesan teks atau manipulasi string, kita mungkin perlu menghitung beberapa cara yang berbeda untuk mengurutkan karakter atau kata dalam string tertentu. Misalnya, dalam kata ABBA, kita dapat memiliki permutasi yang berbeda seperti ABBA, BAAB, BABA, dan seterusnya. Yang kedua, mengatur
ulang elemen dalam daftar. Dalam pemrograman, kita sering perlu mengatur ulang elemen dalam daftar atau array. Permutasi dengan objek identik dapat digunakan untuk menghasilkan semua kemungkinan urutan elemen dalam sebuah daftar. Yang ketiga, mengatur ulang elemen dalam basis data. Dalam pengembangan basis data, kita mungkin ingin mempertimbangkan cara-cara berbeda untuk mengurutkan catatan atau identitas dalam basis data kita. Ini dapat membantu dalam analisis data atau mempresentasikan data dengan cara yang lebih bermakna. Yang keempat, pengaturan ulang tata letak elemen dalam antarmuka pengguna. Dalam desain antarmuka pengguna atau tata letak elemen-elemen pada halaman web atau aplikasi, kita mungkin ingin mencoba berbagai tata letak untuk melihat mana yang lebih efektif atau menarik bagi pengguna. Ini melibatkan pengaturan ulang elemen-elemen identik seperti tombol, gambar, atau elemen lainnya. Dan yang terakhir, mengatasi masalah permutasi dalam algoritma. Dalam pemrograman, permutasi dengan objek identik dapat menjadi bagian dari algoritma yang lebih kompleks. Misalnya, algoritma permutasi digunakan dalam perhitungan kombinatorial, urutan acak, atau masalah penjadwalan. Submateri yang kedua, permutasi siklis. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu permutasi siklis? Permutasi siklis adalah permutasi yang dibuat dengan unsur-unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu. Permutasi siklis berkaitan dengan penyesuaian sesederetan objek yang melingkar. Sebagai gambaran adalah susunan duduk dari beberapa orang pada meja bundar. Permutasi ini dikenal sebagai permutasi melingkar. Dari ilustrasi tersebut dapat kita ketahui bahwa objek A selalu menempati posisi yang sama. Dari ilustrasi tersebut kita dapat mengetahui bahwa terdapat dua cara, yakni ABC dan ACB. Bila tersedia n unsur berbeda, maka permutasi siklis dari unsur n itu ditentukan oleh formula permutasi siklis sama dengan n kurang 1, di mana n harus lebih besar dari 1. Contoh kasus dari permutasi siklis. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 7 orang anaknya. Mereka duduk di meja makan yang berbentuk melingkar. Ada berapa cara anggota keluarga tersebut duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan? Dari soal tersebut bahwa terdapat syarat khusus antara ayah dan ibu yang selalu duduk berdampingan. Dari hal tersebut, posisi dapat difaktorkan sebanyak 2 faktorial, sehingga terdapat dua cara. Ayah dan ibu selalu duduk berdampingan, sehingga posisi itu diblok atau dianggap satu unsur. Sehingga satu unsur ayah dan 7 orang anaknya menjadi 8 unsur yang duduk melingkar. Sehingga dengan permutasi siklis diperoleh, permutasi siklis dari 8 unsur tersebut adalah 8 dikurangi 1 faktorial sama dengan 7 faktorial. Bisa kita jabarkan menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga diperoleh hasilnya ini 5040 cara. Dengan aturan perkalian, diperoleh banyak cara anggota keluarga duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan adalah 2 unsur syarat ayah dan ibu selalu duduk berdampingan dikali dengan 5040 sehingga hasilnya 10.080 cara. Pengaplikasian permutasi siklis pada bidang informatika. Yang pertama, algoritma pemrosesan gambar. Permutasi siklis dapat digunakan dalam algoritma pemrosesan gambar untuk mengubah
susunan piksel dalam gambar. Dengan mengubah urutan piksel dalam siklus, kita dapat menciptakan efek visual seperti efek putaran atau efek perpindahan dalam gambar tersebut. Yang kedua, kriptografi. Dalam kriptografi, permutasi siklus dapat digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Misalnya, dalam algoritma enkripsi seperti algoritma blok, kita dapat menerapkan permutasi siklus pada blok data untuk meningkatkan tingkat keamanan data yang dienkripsikan tersebut. Yang ketiga, pemrosesan paralel. Dalam pemrosesan paralel, permutasi siklus dapat digunakan untuk mengatur ulang tugas atau pekerjaan pada sekelompok komputer atau prosesor secara dinamis. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan distribusi pekerjaan yang merata. Yang keempat, analisis data. Dalam analisis data, permutasi siklus dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola atau hubungan dalam data yang berulang. Hal ini dapat membantu dalam pengenalan pola, analisis rangkaian waktu, atau segmentasi data untuk analisis lebih lanjut. Yang kelima, jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, permutasi siklus dapat diterapkan dalam manajemen aliran lalu lintas data. Hal ini dapat membantu dalam pembagian lalu lintas antara berbagai rute atau server, memastikan keseimbangan beban dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Yang keenam, perancangan database. Dalam perancangan database, permutasi siklus dapat digunakan untuk mengatur ulang identitas dan atribut dalam skema database. Ini dapat membantu dalam perbaikan efisiensi dan kinerja operasi database. Yang ketujuh, pengujian perangkat lunak. Permutasi siklus dapat digunakan dalam pengujian perangkat lunak untuk menghasilkan berbagai skenario pengujian yang berbeda dengan mengatur ulang input atau langkah-langkah uji. Hal ini membantu dalam menemukan bug atau masalah dalam perangkat lunak. Yang terakhir, pengembangan permainan. Dalam pengembangan permainan komputer, permutasi siklus dapat digunakan untuk mengatur ulang elemen-elemen dalam permainan, seperti perpindahan karakter, tata letak level, atau musik latar. Hal ini menciptakan variasi dalam permainan yang membuatnya lebih menarik. Demikian video pembahasan kombinatorika lanjutan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.